Oke, saya share screen ya, Mas Bahtiar. Ya, Pak. Sudah kelihatan ya? Belum Oke, udah, Pak. Ya. sudah. Oke. Ini namanya tes bakat skolastik atau kita sebut dengan tes TIU. Kalau tes bakat skolastik ini biasanya dalam tes P3K yang berbarengan dengan tes CPNS tahun ini ya. Ya, Paham Pak. ya? Oke, jadi Ya, Pak. tes TIU pun juga namanya istilahnya hanya dibuat padanan kata, tapi intinya sama nanti persamaan apa namanya soal-soal yang muncul. Oke, yang pertama di sini adalah tentang deret seperti saya biasa mengajari kamu. Ini kita proses evaluasi karena ini pertemuan terakhir ya kan? Oke. Nah, di pertemuan terakhir ini coba kamu sambil bawa oret-oretan ya. Ya, ini sama Mbak, rata-rata Mbak. Oke, bagus sekali. Silakan nomor 1 saya kasih waktu ya maksimal 1 menit. Oke, kita bahas. Silakan. Jika menyerah atau sudah mentok, bisa sampaikan saja. Dapat? Benar, Pak. Benar, Pak. Mentok, Pak. Mentok. Nggak masuk. Oke. Nah. Perhatikan. Di sini ada 2, 3, 5, 8, 8, 12, 11, 7. Saya kan sudah mengajari ke Bahtiar, Mas Bahtiar ya kan. Bila mana dalam deret itu angkanya tidak beratur, maka lakukan proses loncat. Kan begitu, betul nggak? Masih ingat? Nah iya, ini beratur atau tidak? Tidak Beratur atau beratur, tidak? Pak. Nah iya, udah tidak beratur. Maka loncatnya itu 2 nggak mungkin ketiga, itu nggak loncat namanya, ya kan? Iya, nggak Itu loncat. dulu. Nah, berarti kan 2 ke 5 yang terdekat 5. dulu. Ah, baru di sini. Kalau udah tahu loncat 1, tinggal silakan dilanjutkan saja. Oh, gitu. Jadi ini tinggal nambah 3, tambah 3, 3, 3, 14. Selesai. Belakangnya tak perlu kita hitung. Kenapa sampai nggak bisa? Ya kan? Kekecoh. Iya, kekecoh tengahnya. Nah, kan saya kemarin udah pernah bilang nih, ayo kalau lihat angkanya, jadi jangan langsung main hitung saja, lihat angkanya dulu sambil mikir. Ya, Iya, Pak. gitu ya. Oke, siap untuk soal kedua? Oke, perhatikan. Silakan. D, Pak. D itu adalah 2. Iya. Kita cek. Oke, perhatikan di sini. Angkanya teratur atau tidak? Tidak teratur lagi. Tidak teratur. Maka dia pasti loncat. Kan begitu ya. Ingat, dalam proses loncat juga kita perlu memperhatikan angka kanan kirinya. Membentuk pola atau tidak. Betul ya? Perhatikan di sini. 1, dia di sini diulang. Oke? Oke, 1 berapa kali? Yang namanya 1 kan ya 1 kali. Betul nggak? Ini. Iya. Yang namanya 2 berapa kali di soal? 2 kali. Betul nggak? 2 kali. Iya. Maka ini sebagai spasi, ini spasi, di sini ditulis 1. Nanti kalau dilanjutkan, berarti berapa kali? 3. 3 kali. Berarti yang benar yang mana? 1 atau 2? Ayo. 1. Ya enggak? 1. Iya. Paham ini? Oh, bukan 2 ya. Bukan. Karena perhatikan ini, dia diulang. Oh, berarti angka 1-nya sebagai spasi ya, Pak? Iya, betul sekali. Oh, ayo. Kalau kamu tulis 2 di sini, nanti dia tidak konsisten. Terus 1-nya kemana? Padahal di deret kedua di sini ada 1 diulang lagi. Mana?
Itu cara ngeceknya selain gitu nggak ada ya, Pak? Berarti emang harus dipahami satunya itu Iya, spasi ya? benar sekali. Kan di awal saya udah bilang, ini tidak memakai rumus. Ini kan tidak memakai penjumlahan juga, ya toh? Mhm. Tetapi hanya melihat konsep kanan kiri dari soal. Dihubungkan polanya. Kalau kamu tulis 2 di sini, masuk akal nggak kira-kira? Satunya kamu udah hilangkan. Ya kan? Iya, 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 iya. Betul? Betul, betul, Pak. Oke. Lanjut ya. Iya, iya, Pak. Nah, ayo nanti kamu harus belajar banyak tuh. Ini termasuk hot sedikit lah. Ya, kategori hot ya. Nah, karena kamu terjebak juga toh. Nah, oke, berikutnya. Siap? Oke, silakan. Anggap Iya, ini Pak. ujian ya, sehingga kamu harus semangat. Iya, Pak. Oke, gimana? Oke, agak lama ini. 600, Pak. 600 B. Oke, saya mau Iya. tahu alasannya. Kenapa bisa 600, Mas Bahtiar? Hmm, lihat polanya sih kayaknya. Lihat polanya. Artinya kan tetap aja kamu menghitung toh? Tidak asal kan? Iya, iya, Oke, barusan. oke. Dapat 600 lihat pola. Menghitungnya bagaimana? Hitung, kalau itu nggak tak hitung sih, Pak. Cuman kira-kira itu kok ada angka yang nggak keluar kan habis 400, 240, 400, berarti selanjutnya mungkin 600. Kayak Salah gitu kalau sih. begitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Hmm, Tidak boleh asal menebak dengan hipotesis yang tidak jelas. Oke, jangan gunakan itu sekali lagi. Eman sekali, ya. Saya kan tidak iya, pernah mengajari seperti itu loh, ya enggak? iya, Pak. Oke, yang pertama begini, lihat angkanya bagaimana. Dari sini sampai sini dia teratur, tapi ke sini tidak teratur, ya toh? Iya, Pak. Nah, artinya kita pasti berpikiran dia akan loncat. Tapi sebelum ke situ, saya kan pernah mengajari kalau ketemu angka, kamu juga menggunakan pendekatan melihat angka dalam soal, angka deret itu dengan angka yang lain gitu loh. Saya kasih contoh ya sama Mas Bahtiar. 2 itu, angka 2, kamu melihat angka 2 ini penjabarannya dari siapa? Bisa nggak dengan ditulis 1 tambah 1? Bisa. Bisa nggak 2 ini saya melihatnya 10 bagi 2? 10 Bisa. bagi 5. Ya, Sama bisa, nggak Pak. dengan? Bisa toh? 10 Hmm. bagi 5 kan 2 toh? Hmm. Atau saya tuliskan 8 dibagi 4. Ini kan sama aja dengan 2, betul nggak? Iya, Pak. Nah, kamu boleh menggunakan identifikasi seperti itu. Contoh nih saya terapkan. Perhatikan. 801. Saya akan tambahkan semua jadi berapa angka? 9. Betul nggak? Hmm. Ini berapa di semua? Dijumlahkan 8. Ini pasti 7. Ini pasti 6. Ini pasti 5. Nah, di sini nanti simpulannya adalah 4. Mana yang menunjukkan opsi jawaban jika angka-angka dalam ratusan itu dijumlahkan hasilnya 4? Ya udah, jawabannya adalah 21, 1. Benar-benar, Pak. Masih belum. Betul itu 98 kok bisa, Pak? Kan tadi di awal saya udah bilang tuh, angka 2 ini saya kasih contoh. 2 itu nama Hmm. lainnya apa? Coba jawab. 2 1 tambah tambah 1. 2 10 itu bagi bisa nggak? 5. Nah, 2 itu bisa Hmm. tidak 8 dibagi 4? Bisa, ya. Nah, kalau kamu melihat deret itu harus secara holistik, keseluruhan. Tidak bisa Hmm. tersekat-sekat. Ya, rata-rata dari Hmm. kalian itu kan mikirnya hanya nambah, kurang, terus pakai hipotesis yang nggak jelas tadi itu. Ya nggak? Iya, Pak, Maka benar. saya udah wanti-wanti. Kalau kamu mau pakai hipotesis, ya hipotesisnya harus jelas, alasannya itu matok gitu. Kalau hanya sekedar ini Pak, karena ini nggak, ini jangan dong.
Saya nggak pernah ngajarin itu. Lah, saya akan pakai hipotesis seperti ini. Inti dari deret itu adalah membentuk sebuah deretan angka yang konstan. Intinya itu ya, deretan angka yang konstan. Ini adalah cara lain. Ada nggak cara lain, Pak? Ada, tapi ini lebih cepat. 801 ini saya simbolkan semua. 8 tambah 0 tambah 1 berapa? 8 tambah 0 tambah 1. 9, Pak. Iya, lanjutkan ke Ya deret Allah. berikutnya. Apakah ini sah? Ya sah-sah saja. Paham? Iya, itu Banyak bisa jalan dicoba. menuju Roma. Lah ini saya ngajari ini biar kamu itu tahu bahwa menganalisis atau mengerjakan soal-soal deret itu tidak harus pakai yang tambah kali kurang bagi itu. Tidak hanya itu saja, tapi dasarnya dari situ begitu loh. Ya, Iya, Pak. paham? Paham, Ini Pak, ini, Pak. nggak jarang yang bisa ngajarin seperti ini. Ya, oke. Bentar, Pak, saya catat dulu, Pak. Ini baru Oke. pertama ketemu ini soalnya, Pak. Ya, banyak sebenarnya ada soal-soal model begini gitu ya, penyelesaiannya. Jadi tidak harus saya pakai penambahan, nambah berapa. Gitu. Tapi pasti cara ini bisa ya, Pak? Maksudnya Oh bisa. bisa Oh ya? ini termasuk hot. Kalau dia konstan, ya pasti bisa diterapkan. Begitu. Oke. Kecuali kalau kamu jumlahkan di sini tidak konstan, oh berarti itu tidak boleh. Paham? Paham ya? Iya, Pak. Paham, Oke. Pak. Jelas? Lumayan susah ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, siap nomor berikutnya. Siapkan pensilmu. Oke, ini masih deret. Deretnya memang tak buat 5 soal. Oke, ini termasuk kategori hot. Kayak berpikir. Oke. Bagaimana? Benar, Pak. Benar. Belum? Oke. Ya, Pak. Itu, Pak. Waduh. Ini tak ngotik caranya. Oke. Baru Mentok ya? per 9, Pak. 1/9. C ya. Oke, kita Hmm. cek. Saya mau tanya, kenapa 1/9? Hipotesinya agak ngasal sih, tapi. Oh, Agak ngasal juga ini. ya? Oh, enggak. Oke, Satu. enggak. Satu Satu. penutup. Iya, Satu satu, Pak. penutup. Berarti yang D. Iya, iya, yang di Alasannya? satu awal, satu di Alasannya? awal, satu di awal, Pak. Karena satu di awal, kamu kembali lagi ke awal. Hmm. Kembali lagi ke awal, begitu ya? Oke, Iya. bagus. Jadi ini jawabannya saya lock 1/9 atau 1. Oh, Pak. Oke, good. 1. Nah, saya katakan sekali lagi, analisismu itu kan pakai hipotesis, di mana hipotesismu juga ini kategorinya asal ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya hipotesis dengan kategori asal saja, ya, itu termasuk kategori beruntung kalau benar. Paham? Hmm. Iya, Ya, Pak. kayak Benar. tadi yang nomor sebelumnya. Kamu pakai hipotesis yang Hmm. asal saja. Salah kan? Iya, Pak. Ya, yang ini kamu pakai hipotesis, kamu lakukan sekali lagi. Dan ini benar. Artinya apa? Ya, hipotesis kalau ngasal saja, nggak disertai dengan alasan yang kuat, yaitu kamu kayak ngitung kancing. Nanti kebetulan akan benar, kebetulan akan salah. Nah, maka ya saya kembalikan ke kamu. Saya sarankan sih jangan begitu ya. Walaupun Iya, ini Pak. benar loh jawabannya. Perhatikan ini Hmm. caranya. Oke, ini termasuk hot. Ini kan pecahan. Iya, Pak. Kalau ketemu pecahan, pasti kita mikirnya adalah pecahan. Betul nggak? Hmm. Nah, yang jadi poin penting adalah kemarin saya sudah sampaikan bahwa di dalam deret itu ada yang disebut dengan pola kali,
bagi, kurang, tambah, sama apa lagi satunya? Pangkat, Angkat. betul nggak? Iya. Iya. Apakah ada pangkat di sini? Angka pangkat ada? Ada. Itu 16. 4. 16 dengan 4. 27. 16 ini juga pangkat, betul kan? Iya. Nah, maka nanti kamu diarahkan pengerjaanmu ke pangkat gitu loh. Ya. Oke. Ini perhatikan pembilangnya. Pembilangnya semua satu. Artinya ini sudah tidak bisa kita abaikan. Ini sebuah kata kunci juga gitu. Jadi kamu cukup menghitung yang penyebutnya dengan menggunakan fungsi pangkat. Oke, sekali lagi. Berarti pembilang kita abaikan. Berarti nanti pasti di sini jawabannya adalah 1 per. Paham ya? Tinggal nanti Iya. pangkatnya di sini. Atau penyebutnya di sini berapa. Nah, ini yang akan kita cari. Oke? Jadi 1, saya tulis sini ya. Kemudian 1/16. Nah, kemudian 1/27. Perhatikan. Dari pangkatnya 27 dulu. 27 itu berapa pangkat? 3 pangkat 3 kan? 3 pangkat 3 ya, Pak. Nah, kemudian di sini ketemu 1/16 lagi. Di sini 1/5. Nah, 5 itu kan pasti 5 pangkat 1. Berarti di Iya. sini adalah apa? Pangkatnya 2, berarti di sini 4. Berarti di sini ini urut nih, 3, 4, 5, berarti di sini 2 supaya jadi 16, pangkatnya 4. Oh, paham atau tidak? Enak toh? 4, 3. Oh, Ya enggak? iya iya, Pak. Sesuai dengan deret awal kan? Oke, nah ini deret pertama, deret keduanya jadi saya tulis begini, deret ketiga, deret keempat, deret kelima, lah ini deret keenam yang ditanyakan. Sehingga jawabannya adalah 1 per, di sini 2, 3, 4, 5, di sini 6. Pangkatnya gimana? 4, 3, 2, 1 pangkat 0. 6 pangkat 0 itu berapa? 1. Nah iya, artinya adalah 1 per 1. Berapa? 1. Oke. Oh, iya iya. Nah, ini termasuk kategori hot. Ya. Oke. Ini kebetulan aja. Soalnya jawabannya ini. 1 jawabanmu betul ya. Jangan pakai itu lagi. Harus menghitung. Kecuali memang sudah tahu, benar-benar sudah tahu. Ya. Benar, Pak. Saya catat, Pak. Oke. Catat dulu. Screenshot kan bisa. Oh iya sih, Pak. Lebih itu Oke. nyatet sih. Ya. Gitu ya. Sip, ya, Pak. Udah, Pak. Oke. Ya, pokoknya materi hari ini kita evaluasi dari 2 pertemuan yang sudah berjalan. Oke, saya pilihkan soal-soal yang kategori hot dan yang sederhana. Baik, siap ya, lanjut soal berikutnya. Oke, ini deret terakhir sepertinya. Silahkan. Mudah ini. Oke, berapa? Belum, Pak. Benar, Pak. Belum. Oke, yuk. 9. Pak. 30, 34, Pak. Yakin? Yakin. Oke, saya lock ya. Saya lock Ya, jawabannya Pak. Mas Bahtiar nih. Oke, sekarang berikan alasan kepada saya. Why? Itu karena 15 2 kalinya, Pak. Oh, 16 2 15 kalinya. ke sini itu 2 kalinya. Meeting Begitu? enggak masuk, Pak. Iya, ya, enggak masuk, Pak. Nggak masuk. Berarti salah. Salah, Pak. Oke, sip. Oke, ya udah mengakui salah nggak apa-apa. Berarti kan ini Mas Bakhtiar. Saya kan udah mengatakan, saat melihat angka dalam deret, lihat dulu angkanya teratur atau tidak. Tidak lagi, Pak. Loh, kok nggak teratur bagaimana? Teratur itu Betul, Pak. kalau dari teratur dong. Karena kan dari kecil sampai naik toh. Ya. Halo? Iya, Ayo halo, Pak. jawab. Jawab pertanyaan saya. Angkanya teratur atau tidak?
Teratur, Pak. Teratur kan? Iya, Iya, 1. pokoknya intinya di situ dulu. Kalau angkanya teratur, maka kamu berpikirnya jangan loncat. Ya kamu penambahan atau perkalian. Kalau ini angkanya deket, ya jangan pakai tambah. Pakai kali. Ya pakainya nambah. Kan gitu toh. Ini nambah Iya, 1, nambah 4. Pokoknya linear 4 aja. Yang sederhana dulu itu kamu kuasai. tambah 9. Nah, sekarang kamu perhatikan. Ini kok ada 149. Ini angka apa? Angka apa? Ayo berpikir. Jadi Jadi mengerjakannya harus harus holistik, jangan terpisah-pisah. 149 ini angka apa? Angka pang? Angkat, Pak. Iya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Maka di sini 4 kuadrat. Berapa? 12. Iya, 16. Bisa kita justifikasi. Oke, paham sampai sini? Ya, ya, Pak. 16 tambah 29 adalah 45. Nanti di sini nambahnya adalah 5 kuadrat, 25. 25 tambah 45, 70. Oh, jadi yang tepat adalah yang delta, bukan yang A. Kalau A itu saya paham maksudmu, dia penambahannya adalah nambah 1, kemudian nambah 4 kan, kembali lagi ke Iya. penambahan awal. Nggak boleh dong. Kenapa harus mengulang ke kondisi awal? Nggak ada petunjuk yang mengarah ke situ. Kecuali setelah 29, 30. Ya, paham ini. Misalkan setelah 29 ini 30, maka petunjuknya mengulang pertambahannya 149, 149. Petunjuk dalam soal itu diberikan 149. Angkanya berubah terus. Dan ini adalah angka pangkat. Dijustifikasi saja. Oke. Oke, oke, Pak. Iya, Pak. Oke, good. Yo, pahami loh ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Gitu ya. Iya. Oke. Dapat bagus nanti nilai tium. Saya yakin ini. Karena insya Allah nanti di sana soalnya nggak terlalu hot seperti ini. Ya, kita optimis saja. Iya, Pak. Pak. Siap, soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini dihitung cepat. Ya, karena deretnya sudah saya keluarkan 5. Oke, namanya hitung cepat ya wajib ngitung. Jangan asal nebak saja. Ya. Oke, siap? Oke, Pak. Oke, Siap, siap. soal berikutnya adalah ini. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Sok atuh dijawab. Ya. Jangan pakai kalkulator ya. Iya, Pak. Nah, biar kamu tahu seberapa jauh proses penghitungan kamu. Nol koma tujuh, Pak. 0,7 itu enggak ada, yang ada 0,75. Berarti yang E. 0,75 ya. Oke, ini ngitungnya bagaimana? Kita koreksi ya. Ngitungnya 6 bagaimana? bagi 7. 6 bagi 7. Kamu bagi biasa begitu? Ini nih. Iya. Oke, Kayaknya bagus. sih Enggak enggak apa-apa. 0,7 sih, kayaknya enggak 0,7. Terus berapa? Halo? Asumsinya 0,7 karena 6 dibagi 7 itu kan depannya langsung 0, Pak. Oke, begitulah. Terus yang ini kamu abaikan? Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, sekali lagi ini benar jawaban kamu. Tetapi asumsinya masih kurang tepat. Ya, perhatikan di sini. 6/7 tulis. Dari itu kan kali. Betul? Ya. Nah, 87,5% ini adalah angka istimewa. Ya, angka istimewa. Angka-angka pecahan istimewa, angka-angka desimal istimewa. Itu ada banyak ya. Salah satunya adalah ini saya tulis 0,5 itu kan setengah. Biasanya kamu tahu, betul? Ya Nah, betul, Pak. ini kan termasuk istimewa. Ya, tapi kamu sudah hafal. Nah, ini termasuk istimewa juga. Kalau kamu sudah hafal, tapi karena nggak hafal ya tidak termasuk istimewa kan itu.
Oke, perhatikan istimewa dicatat ya. Angka istimewa itu ada banyak. Salah satunya adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 3/8, 5/8, dan 7/8. Ya, biasanya kan kamu taunya hanya setengah sama seperempat aja toh. Iya Pak, benar Pak. Nah, ini dihafalin. 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Karena kalau kamu hafal itu, kamu akan mempercepat hitungan kamu juga. Oke. Nah, nama lain dari 87,5% itu adalah 7/8. Oke. Nah, di sini Oh, tinggal 7 kalikan 7/8. Ya. Setelah itu bagaimana? Bisa kita eliminasi 7 dengan 7? Oh, tinggal 6/8. Kita eliminasi sederhanakan, bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 4. Ketemu 3/4. Berapa 3/4? 0,75. Tidak ada 1 menit. Itu Dan mana Pak, yang 87,5% atau yang 8,7 Pak? Yang enggak, lengkap 87,5. 87,5%. Itu setara Oh dengan itu 7/8. Pak. Iya, Oh. 87,5%. Oke, paham? Nanti Oh. cari ya di internet pecahan istimewa selain ini. Ada banyak, ada sepertiga, ada eh, seperenam. Nah, ini juga istimewa, sering dimunculkan. Seolah-olah ini kalau dijadikan desimal ini susah, padahal kalau dijadikan pecahan biasa, ini kalau desimalnya itu kan 0,333 ya toh. Ini kalau kamu dikalikan Hmm. dengan angka berapapun, misalkan dikali dengan 900 pasti akan bingung ya toh. Padahal ini nama Iya lainnya benar Pak. sepertiga. Hmm. Paham sekarang? Ada strateginya. Oke. Tapi memang dasarnya adalah ngitung manualnya harus lancar ya. Ini hanya tambahan saja. Istilahnya itu ya suplemen. Nah, gitu. Bisa ya? Oke Pak. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih di soal hitung cepat. Siap? Oke. Nah, Oke, Pak. berapakah nilainya? Pernah saya ajari kayaknya. Iya kan? Oh iya Coba. iya iya benar. Nah, ayo ingat atau tidak? Ini saya munculkan. Berapa nilainya? Hitung dulu nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Ya memang harus Iya. begitu. Harus mencoba. Les bukan sekedar mendengarkan. Nah, seharusnya ini bisa. Karena sudah saya sampaikan di pertemuan 2 kayaknya. Oh, Oh, pertemuan cuman 1. lupa Iya, lupa angkanya justru Pak. itu. Biar ya justru itu. Ingat atau tidak? Ya kan kalau paham itu angkanya diganti berapapun harusnya bisa kan. Oke, ya. Hmm. Coba sambil jelaskan kepada saya, kamu ngitungnya bagaimana? Saya kecilkan semua Pak. Kecilkan bagaimana? 7/21 menjadi 1/3. Oke, stop. Manual sih. Oke, stop. Di manual. Itu adalah cara manual. Kan kemarin sudah saya kasih cara cepat. Kamu masih pakai cara itu? Ya, ayo. Pelupakan ya. Ah, lupa Saya Pak. kasih contoh. Saya kasih contoh, perhatikan. Ini saya ingatkan Mas Bakhtiar. Perhatikan Mas Bakhtiar. Kalau saya punya nilai X itu sama dengan 10, nilai Y itu sama dengan 10, ini nilai X dan Y bagaimana? Lebih besar siapa? X sama Y 10 sama Pak. Sama, oke, good. Tapi kalau X-nya ini saya kalikan dengan 6, Y-nya saya kalikan dengan 7. Sekarang pertanyaannya, X dengan Y lebih besar yang mana? Y Pak. Alasannya apa? 10 kali 7 kan 70. Oke, kemudian Oh, 60 kali 6 kan 60. 10 kali 6. Nah,
Hmm. Itu 60 begitu, alasannya cukup begitu. Nah, itu namanya cara Iya. manual. Ya, itu namanya cara Hmm. manual. Cara supernya itu kamu tinggal coret angka yang sama. X-nya Oh berapa? iya. Tuh. 10. Ini untuk mengantisipasi soal ini, karena soal ini ada banyak ini perkaliannya. Paham? Jadi Oh tinggal iya 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 dicoret. Pak. Ini ada angka 7 pembilang. Ini ada pembilang 7. Coret aja. Jangan disederhanakan. Nanti sederhana akan lama. 23. 23. Oh. 18. 18. Paham? Oh iya Oke. iya iya Pak. Ini Sorry sorry. 27. Oke. Perhatikan saya pakai pensil biru. Ini 27. Coret 27. Ini 21. Ini 7. Dicoret dapat 3. Betul? Iya. Nah, 3 dikalikan 31 itu kan 93. Ini dicoret. Sehingga yang A ternyata cukup ini loh. Saya tanpa menghitung. Enak kan? Hmm. Nah, A5/18, B6/23. Kalau penyebutnya itu semakin kecil, A itu kan penyebutnya 18. Selanjutnya. B, Iya iya Pak. nilainya hasilnya maksimal. Ini minimal. Sehingga jawabannya adalah A lebih besar daripada B. Oke. Gitu ya. Iya sempat Oke. ada bayangan pikiran gitu Pak, tapi kok lupa caranya. Maka harus diasah. Hmm. Harus diasah ya. Oke. Iya iya Oke. iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk angkanya sederhana begini kan bisa ditebak. Tapi kan jaga. Nih kalau angkanya banyak beginilah. Kamu pakai cara manual yo 1 menit nggak nyampe nanti. Jadi cara cepat itu sebenarnya adalah cara biasa, pola biasa yang kita akan cari triknya itu dari situ gitu. Itu namanya cara cepat. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, biar penasaran, siapkan pensilnya. Oke. Oke, good. Jika A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan 91 dan A dikurangi B sama dengan 1, maka A kali B. AB itu artinya A kali B ya. Jadi harus paham apa namanya maksud dari soal. AB itu apa ya? Ditambah ya. Kalau namanya A kali B ya AB kan gitu. Oke, paham ya? Silahkan. Iya Pak. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo, maksimal 1 menit. Biar kamu udah termotivasi. Lama? Coba jelaskan sama saya prosesnya bagaimana? Ketemu Pak yang pangkat 3-nya Pak. Terus? Itu kan tadi baru dapatnya yang belakang kayaknya enggak deh 3 kali segitu. Oke. Oke, perhatikan. Nah, ini memang kategori soal hot, Mas Bahtiar. Triknya adalah begini, perhatikan ya. Setiap soal itu sudah memberikan kata kunci. Kata kunci itu sudah diberikan dalam soal. Perhatikan di sini. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan 91 dan A min B sama dengan 1. Ini adalah sebuah kata kunci dalam soal. Kamu bisa menggunakan salah satu. Mau pakai yang ini atau yang ini untuk mengerjakan sebagai kata kunci. Kalau mau pakai yang kiri ini, yang pangkat 3, ini akan terlalu susah. Karena kamu harus menguraikan sifat pangkat. Ya toh? Sifat pangkat itu banyak kalau pangkat 3. Taruhlah A min B pangkat 3 itu jadinya apa? Ya, A plus B pangkat 3 itu jadinya apa? Ini kamu juga harus hafal. Dan ini akan lama prosesnya. Ya, sehingga gunakan sifat dari soal yang satunya. Oh kan ini ada A min B sama dengan 1. Kamu berpikirnya di sini. Jadi soal itu sudah memberikan kata kunci. Artinya adalah 2 bilangan itu kalau saya kurangi hasilnya berapa?
1. 1. Maka kamu Berarti berpikir. Berpikir, oke bagus. 12 sampai dengan 36, kamu cukup memfaktorkan. 12 itu faktornya adalah salah satunya adalah 4 dan 3. Kalau Iya, dikurangi Pak. berapa? 1. 1. Betul? Itu, Pak. Iya, benar Tapi itu, jangan Pak. langsung dijawab. Oh, Perhatikan, kamu masukkan lagi ke sini. Kan ini udah memenuhi, ya, udah memenuhi kan? Kamu masukkan lagi ke sini, memenuhi atau tidak? Nah, biasanya dijebak di salah satu gitu. Berarti kan kamu udah tahu A-nya 4. Berarti 4 pangkat 3 nanti dikurangi dengan 3 pangkat 3. Apakah benar hasilnya 91? Jelas nggak mungkin. Wong 4 pangkat 3 aja cuma 60 berapa? 4 pangkat 3 64 kan? 4 dia, Pak. Iya, masa hasilnya 91 dikurangi? Paham? Oh, iya, iya, iya. Tapi Iya, Pak. kan kamu sudah dapat kayak istilahnya pencerahan jawaban yang mengarah gitu loh. Paham ya Mas saya ya? Iya, Pak. Begitu. Paham, Pak. Nah, berarti kamu cukup nyari yang lain. Selain 12, siapa yang faktornya dikurangi 1? 30. Kan 6 kali 5. Iya. 6 dikurangi 5, 1. 1. Sekarang kita buktikan, benar nggak ya? Saya kira betul. 6 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Apakah 91? 6 pangkat 3 itu 216. Nah, kayak gini kalau kamu hafal, akan lebih cepat. 6 peng 6 kan? 216 dikurangi 5 pangkat 3, 125. Berapa? 91. Ya enggak? Oh, iya, Berarti iya, Pak. jawabannya adalah yang D. Oke, jadi ini saya memberikan clue, memberikan soal ini dengan maksud bahwa kalau ketemu soal yang angkanya sudah pangkat 3 dan gede, intinya gede ya, dan ada soal diberikan clue lain yang tidak ada pangkatnya atau lebih sederhana, maka itu menunjukkan sebuah kata kunci. Ini sudah cara yang disebut dengan cara out of the box, tidak manual. Kalau manual ya kamu menguraikan dari persamaan A min B pangkat 3, itu A pangkat 3, ya min B pangkat 3, bla bla bla, begitu. Itu akan lama. Ya, masih plus 3A min 3A pangkat 3A kuadrat B gitu. Itu akan lama nanti. Paham ya? Iya, Pak. Ini hanya sekilas saja. Oke, ini termasuk HOTS ya. Termasuk HOTS ini saya sampaikan. Oke, siap soal berikutnya. Oke. Pahami ini. Coba Mas Bahtiar yang membunyikan arti soalnya. Coba sampaikan ke saya. Membacanya bagaimana ini? 1 dikurangi 1/2 dalam Oke, kurung. dalam artinya apa? Ayo. Artinya dalam kurung Kan dikurangi ya, dulu. dikurangi dulu, Pak. Terus Habis dikali, itu? Pak. Dalam Oke, kurung, good. Sip. buka Nah, kurung 1 kurangi oke, per betul, 3. betul. Betul, betul. Oke, berarti kamu sudah tahu maknanya. Titik-titik ini artinya tahu ya. Bukan disuruh mencari, tapi kan polanya sampai paling maksimal dikali Maksimal. 1 min 100 toh. Iya. Kalau ditulis di soal nggak mungkin. Karena kan terlalu kebanyakan. Nah, itu disuruh mencari nilainya berapa. Oke. Nah, kalau ketemu soal ini saya bantu aja karena ini termasuk hot. Kalau ketemu model soal yang sekiranya itu pakai nalar atau pakai ngitung kan nggak mungkin waktu dalam 1 menit disuruh ngerjakan ini. Betul atau tidak? Ya, betul, Pak. Maka kamu berpikirnya begini, dirubah. Nggak mungkin pembuat soal kita menyuruh mengalihkan sampai ini kan sampai banyak sampai 1/100 toh dikalinya. Iya. Iya kan? Nggak mungkin Iya. manual. Berarti nanti ada keyword, ada kata kunci untuk mengerjakan soal itu dengan lebih cepat. Pahami itu. Nah, kamu temukan kata kuncinya, kamu temukan keywordnya di mana. Oke? Nah, cara menemukan keyword itu adalah dengan mengerjakan yang sederhana, yang bisa dikerjakan dari satu pola dulu. Perhatikan ini. Oke, saya pakai pensil merah. 1 dikurangi setengah ini berapa? Bisa kan kamu hitung? 0,5. Jangan pakai desimal, pakai pecahan. Oh, Karena opsi jawabannya. 1/2. Itu. 1/2. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, stop. Bisa nggak kamu menyimpulkan? Setelah itu kamu simpulkan. Jadi nggak hanya main hitung. 1 dikurangi setengah, hasilnya berapa? 1/2. Nah, ada hubungan nggak dengan soal?
Ada, Apa? ada, Pak. Apa Hmm, hubungannya? jumlahnya, Pak. Apa? Jumlah hasilnya, hasil jumlahnya. Oh, Perkaliannya. belum. Belum kalau itu. Ini kan ada Belum. setengah toh. Hubungannya ya ini setengah. Ini setengah enggak ini? Oh, iya, iya, iya. Berarti Nah, satu kamu itu itu setengahnya. berpikirnya ke situ gitu loh. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. kamu jangan letterlek harus main ngitung. Wah, kamu akan terkecoh. Yang namanya psikotes itu seperti itu. Ya, ini Oke, loh oke, oke, setengah. Pak. Jadi Setengah menghubungkan berarti. angka itu pakai logika nanti. Ini dapat setengah. Kok ini ada angka setengah ya? Apa mungkin nanti hasilnya saya cukup ambil angka terakhirnya saja? Loh, kan kamu bisa menafsirkan seperti itu. Dapatlah hipotesis. Iya, Pak. Paham? Bang, bang, bang. Hingga di opsi jawaban ada angka 1/100. Nah, Hmm, tetapi kan kita perlu buktikan. Ini kan baru satu angka ya. Kita buktikan iya, di Pak. sini. Ini kan berarti hasilnya setengah, nanti dikali deret kedua. Deret kedua ini dikurangi berapa? Ayo, kurangi dulu. Sepertiga. 1 dikurangi 1/3, dihitung dulu dong. Berapa? Ayo. 1 kurangi 1/3 masa tidak bisa? 3 dikalikan 3. Heeh. Samakan penyebut jadi 3. Di sini kan 3. Dikurangi 1 hasilnya 2/3. 3. Iya kan? Kenapa bingung? Hmm. Iya. Oke, maka masukkan di sini. Ini dikali 2/3. Coba sekarang hasilnya berapa? Berarti 2 per Coret no. 6, Pak. Loh, Oh iya, coret no. coret. Sepertiga. Sepertiga. Sekarang kamu simpulkan. Dari 2 deret ini, kalau saya kalikan hasilnya berapa? Sepertiga. Ini ada 1/3. Oh, paham? Berarti yang selanjutnya 1/4. Iya kan? Dari situ kan kamu bisa menghipotesis toh. Oh, berarti nanti kalau saya kalikan sampai ujung, berarti nanti hasilnya ya perkalian pecahan terakhirnya. Hmm, 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 hmm. Paham? Paham, Pak. Jadi nanti kalau ketemu soal yang modelnya itu kok di luar nalar kita, berarti pembuat soal itu mengarahkan pada kita, silakan kamu nganalisis soal itu, tidak usah pakai manual, kamu cari dari hitung yang deret 1 dulu. Oh, terus kamu simpulkan, ono ongko piro. Hubungkan dengan deret sebelahnya dikalikan. Hubungkan lagi, simpulkan. Paham? Paham, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Masih saya tulis. Oke, itu ya. Iya, Pak. Ya, ini masih mudah-mudahan nyampe lah. Ini baru soal 10, belum soal ceritanya. Oke, siap? Sip. Oke, berikut nomor. Oke, perhatikan di sini. Ayo, jawab agak cepat. Selisih umur batu dan umurnya. X itu selisih umur baru dan umur ayahnya sekarang, saat ini. Sedangkan Y adalah selisih umur kedua orang itu 10 tahun yang lalu. Nilai X dan Y bagaimana? Kalau memang kamu bisa membuat opsi penilaian tanpa harus menghitung, tapi dengan analisis yang baik, nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi kalau memang harus menghitung, oke menghitung. Oke, Mas Bahtiar, karena waktunya agak mepet, saya akan Kecil. bantu menghitung saja ya. Yang mana yang hasilnya yang mana? X lebih. X lebih kecil. Nah, X lebih besar daripada Y. Berarti yang A. Nah, iya, Pak. Oke, saya kira ini kurang tepat. Bahtiar, Mas Bahtiar, oke, perhatikan ini. Ini konsepnya kan selisih umur antara si Badu sama si ayahnya, betul nggak? Hmm. Ini yang Y itu juga selisih umur antara siapa? Badu dan ayahnya kan? Berarti sama. Sekarang kamu logik ya sama no. Ibaratkan Gitu. kamu dan ayahmu.
selisih umur kalian itu sama atau tidak? Sama, Pak. Iya, mau berapa ratus tahun sama kan selisihnya. Iya, Pak. Nah, kadang kamu harus menggunakan pola-pola seperti itu. Kan orangnya sama. Loh, mau berapa puluh tahun selisihnya ya tetap sama. Ya, Iya, Pak. oke. Jadi salah ya kalau jawab A. Oke, lanjut ya. Oke, ini masuk soal cerita. Oke, silakan dibaca dulu. Ini saya bantu mengerjakan saja. Ya, biar kebahas. Panjang 10 panjang ditambah 10. Oke, perhatikan di sini. Jika panjang suatu persegi panjang ditambah, kamu sambil ngitung nggak apa-apa ya, sambil mendengar. Pak. Panjang suatu persegi panjang, kamu langsung aja buat persegi panjang. Ya, usahakan begitu menganalisis soal. Kalau memang bisa digambarkan, gambarkan. Ya, panjang persegi panjang awalnya kan nggak diketahui, tapi tiba-tiba ditambah 10%. Ingat konsep yang sering saya ajarkan kemarin, kayaknya kemarin pertemuan kedua. Kalau ada kata-kata ditambah dalam persen, maka kondisi awalnya berapa persen? 1%. Iya, 100%, bukan 1%, 100%. 100%. Paham ya? Maka panjang di sini akan menjadi 110%. Diingat itu ya. Karena ditambah 10%. Kita nggak tahu kondisi awalnya berapa. Maka dianggap kondisi awalnya kalau tidak diketahui 100%. Oke, bisa dipahami? Coba. Sekarang lebarnya, berapa lebarnya? Lebarnya dikurangi 10, maka menjadi 20%. Oke, bagus sekali. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Luas persegi menjadi, artinya kan kita kalau mau mencari luas berarti kan panjang kali lebar. Lebar. Ya udah tinggal angkanya yang angka yang nolnya tidak usah diikutkan. Tinggal 11 kali 9 ya toh? Tinggal 99. Bisa. Biar cepat ngitungnya. Padahal kamu sudah tak kasih tahu, luas kalau luas awalnya kan nggak dikasih tahu toh. Berarti awalnya berapa persen? 100%. Iya, ini tinggal 99. Berarti berkurang atau bertambah? Berkurang 1%. Selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Yang ini, Pak. Nah, enak toh? Gunakan itu ya nanti ya. Konsep apapun ya, ini tidak hanya diterapkan pada konsep luas. Apapun itu kalau nanti tidak diketahui persenannya, kok tiba-tiba ditambah atau dikurang, gunakan konsep 100%. Saya kira seperti itu. Oke. Lanjut ya, biar kebahas semua ya. Iya, Pak. Oke. Karena soalnya sangat bagus ini saya membaca. Oke, perhatikan di sini. Ini juga saya sering ngajarin ke Mas Bakhtiar. Sebuah mobil mengalami penurunan harga secara berturut-turut adalah 10% dan 20%. Ya, penurunan harga. Artinya seperti diskon. Ya toh, diskon kan penurunan harga. Betul nggak? Berarti saya tulis di sini. Penurunan harganya adalah 10% plus, dan itu kan plus 20%. Maka penurunan total atau diskon totalnya berapa? Masih ingat? 30%. Berapa? 30%. Ada di opsi jawaban? Ada. Salah. Menghitung diskon ganda tidak boleh dijumlahkan. Saya kasih contoh. Mas Bakhtiar kalau jalan-jalan di mall ada toko elektronik memberikan diskon 50% plus 50%, diskonnya kamu mau mengatakan 100%. Artinya gratis dong. Masuk akal? Masuk akal. Jadi tidak boleh ditambahkan ya. Salah. Oke? Oke. Cara menghitung diskon ganda, perhatikan yang pertama. Di sini tulis 10% diskonnya. Ya. Yang kedua ditambah dalam kurung, perhatikan. Kondisi awalnya berapa persen? 100. Bagus. Dikasih diskon 10, berarti tinggal berapa persen? 90. 90, kan diskon pengurangan. Anda tulis di sini 90% kali 20%. Pakai angka aja, 9 kali 2 berapa? 8? 11 toh? 9 kali 2. Maka di sini 10% ditambah 18%. Hasilnya 28%. Oke.
Ini kan menjebak banget bagi yang nggak tahu. Sekarang kalau kita mau menghitung diskon yang 50% plus 50%, diskon pertama tulis 50%. Yang kedua, harganya 100%, dikurangi 50, tinggal 50%, dikali diskon yang kedua, 50%. 5 kali 5, 25, tambah 50, 75%. Betul atau tidak, Mas Batiar? Ya, Nah, Pak. kamu jangan salah, kamu kan jualan. Nanti ada kamu Iya, Pak. kasih diskon, wah aku beli di kamu aja kalau gitu. Kalau kamu kasihkan 10% plus 20%, diskonmu 30% kan? Ya toh? Iya, Pak. Aku beli di kamu nanti ya. Ya. Kamu bisa bangkrut nanti. Ya nggak boleh. Jadi tidak seperti itu cara ngitung diskon ganda. Tapi bagi yang nggak tahu, bagi masyarakat awam, ini menarik. Seolah-olah misalkan 10 plus 20 kan 30. Orang awam ngitungnya 30 loh Mas Bahtiar. Jadi Iya, Pak. menarik di penjualan. Tapi kan sebenarnya tidak 30, cuma 28. 28. Nah, seolah-olah kayak ini, 50% plus 50%. Wah, kok kayak gede banget ya. Kayak ternyata cuma 75 diskonnya. Nah, ini diterapkan dalam marketing, ilmu marketing itu rata-rata seperti ini. Diskonnya kok ganda begitu. Tapi ternyata setelah dihitung kecil juga. Oke, lanjut ya. Siap, siap, Pak. Oke, ini masih ada konsep dengan yang pertama tadi, penambahan dan pengurangan dari 100%. Oke, masih 7 soal. Mudah-mudahan nyampe lah. Oke, berarti kan Sauma menabung uang 1 juta di bank dengan bunga 10% per tahun. Berarti kan ini ibaratkan kamu aja ya. Sauma menabung 1 juta, modalnya 1 juta. Bunganya dari bank dikasih 10% per tahun. Berapa nilai tabungan Sauma tadi 3 tahun kemudian? Nambah atau tidak? Nambah toh? Nambah. Ya, Pak. Iya. Nah, maka berarti kan Cicak. cicak 1.300.000. Nah, Ya. jawaban ini tidak salah. Tetapi kalau ada jawaban deposito, maka jawaban ini secara otomatis akan tereliminasi. Ya. Deposito itu Ya. masih ingat konsep deposito? Konsep deposito adalah konsep bunga berbunga. Jadi setelah 1 tahun kan nambah tuh bunganya, betul nggak? Ya. Bunga itu nanti akan dimasukkan ke dalam modal. Jadi Hmm, modalnya tidak 1 juta lagi. Paham ya? Jadi jawaban ya. ini akan secara otomatis salah tereliminasi jika ada jawaban yang terkategori deposito atau bunga berbunga. Kita coba cek yang itu dulu. Taruhlah bunga 1 tahun adalah 10%, maka 10% dikali dengan 1 juta. Hasilnya adalah 100.000. Maka kalau ini 1 tahun dikalikan 3 tahun, maka hasilnya adalah 300.000. Maka total uang dia selama 3 tahun adalah SN-nya adalah 1.300.000. Nah, ini pakai konsep kamu. Jawabanmu yang 1.300.000. Betul ya? Ya, Pak. Tapi ternyata tidak begitu. Kamu perlu mengecek ya, apakah konsep deposito digunakan dalam soal ini? Oke, perhatikan. Konsep deposito cara cepatnya perhatikan. MN sama dengan M0 kali dengan bunga ya, bunganya adalah 10% ditambah kondisi awal 100%, dikalikan dengan pangkatnya. Ya, dipangkatkan dengan berapa tahun dia nabung? 3. Maka tulis modalnya 1 juta dikali, ini perhatikan, 10 ditambah 100 berapa? 110. Oke, 110% dipangkatkan 3 ya. Oke, kamu cukup memangkatkan angka bulatnya aja. 11. 11 pangkat 3 itu berapa? 1331. Ya toh? 13. Iya, Pak. Nah, berarti jawabannya E. Loh, hati-hati. Terpaut loh. Ya. Nah, cara Hmm, manualnya, kalau cara manualnya yang hitung satu-satu, ini cara cepat. Nah, yang saya kasihkan ini. Kalau cara manualnya berarti di tahun pertama kan bunganya 100.000. Ya, maka modalnya dia di tahun pertama akan menjadi 1.100.000. Ini nanti dikalikan di bunga di tahun kedua, yaitu 10% dari 1.100.000. Paham Mas Bahtiar? tambah. Dan selanjutnya kan akan lama. Ya, nek ditanya nanti 4 tahun, mosok ndadak mau pengke manual, ya toh, tinggal pakai rumus. Pak, Jadi itu maaf, MN itu tadi apa, Pak? MN itu adalah tabungan akhir. Ya, Tabungan tabungan akhir. akhir. Ya.
M0 itu adalah bunga. Oh, M0 itu modal. Kemudian apa itu 10% bunganya ditambah dengan normalnya, berarti 100%. Ingat, kondisi awal kalau nggak diketahui ya 100%. Nanti dipangkatkan lamanya. Dia nabung berapa. Oke, gitu ya. Siapa? Oke, kita lanjutkan. Yuk, biar kebahas semua. Masih ada soal analitis masalahnya. Ini yang soal uraiannya ini, soal ceritanya agak susah. Oke, perhatikan. Ini juga termasuk hot karena panjang. Ini masuk soal cerita. Saya bantu jawab di sini ya. Kamu harus membaca dulu. Silakan kamu baca dulu. Ya, kamu harus membaca. Nanti saya terangkan. Kalau sudah membaca, baru saya terangkan. Silakan baca dalam hati saja. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau ketemu soal model yang analisisnya panjang atau soal apa namanya uraiannya panjang, kamu fokus ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah berapa persen uang anak keempat dari anak ketiga. Artinya kan kamu disuruh uang anak keempat berapa terhadap anak ketiga, ya toh? Iya. Berarti kan dibagi. Paham? Sampai sini dulu. Kenapa saya bagi? Tahu alasannya ya? Iya, Karena Pak. kan Karena berapa dari persen 4 uang anak itu. keempat dari anak ketiga ya, taruhlah anak keempat 100.000, anak ketiga 500.000, berapa persennya kan dibagi toh. Nah, nanti tinggal dikali dengan 100%. Jadi langkah pertama adalah kamu lihat pertanyaannya, kamu cek persamaannya kalau bisa. Nah, seperti ini. Setelah kamu dapat persamaan begini, itu kan artinya kamu cukup mencari uang anak keempat dan uang anak ketiga. Baru deh masuk ke soal, kamu baca dengan skimming. Ya, cari uang anak keempat. Perhatikan di sini. Anak keempat berapa? Anak keempat di sini. Anak keempat Per 5. mendapat 2/5 dari anak pertama. Maka ini saya akan ganti menjadi 2/5 anak pertama. Anak pertama saya sebut X boleh? Boleh, Pak. Boleh. Sekarang dibagi dengan anak ketiga kita cari. 2/3 ya, anak ketiga 2/3 dari anak pertama juga loh ternyata. 2/3 anak pertama X kali 100%. X dengan X bisa dieliminasi. 2 dengan 2 bisa dieliminasi. Sehingga tiganya tinggal naik ya toh. Iya. Nah, tinggal 3/5 kali 100%. 100 dibagi 5 dapat 20. 20 kali 3, 60%. Jadi jawabannya C. Cara ini termasuk cara yang efektif karena kamu menghilangkan yang tidak penting. Contoh, ada angka 39.000 nggak berguna. Ada anak kedua juga nggak berguna. Bagi yang tidak tahu dia manual. Ya. Jadi jangan berpikir lagi kalau nanti ketemu soal cerita yang panjang itu susah. Tidak. Fokus ke pertanyaannya, kamu baru cari persamaan yang ditanyakan itu. Dan ini adalah satu langkah lebih cepat. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, kalau semuanya itu uang yang dicari anak ketiga dari anak keempat, bukan dari kedibalik. Juga apa-apa. Sama Berarti kan gitu. anak ketiga berarti dari anak ya 3/4. Kan gini dari Tetap 100%. Ah, diseper gitu ya, Pak. Emang rumusnya iya ya? no. Iya. Hmm. Ah, iya kan? Siap, Pak. Oke, paham ya? Ya, Pak, benar, Pak. Oke. Tak tulis benar. Oke. Sorry, Pak. Nggak apa-apa. Kenapa nggak screenshot? Lebih enak ini. Lebih enak tulis. Oke. Coret-coret. Sip, sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Hmm. Oke, ini soal terakhir untuk soal cerita. Nanti habis ini di analogi. Nah, soal analitis. Ini termasuk soal hot. Oke, beneran. Saya nggak bohong. Hmm. Baca dulu. Nah, ini cara
Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, yang ditanya karena ini agak panjang juga kalimatnya ke pertanyaannya di mana mereka bertemu. Di mana mereka bertemu saat melihat pertanyaan kamu bisa lihat opsi jawaban, melirik biar arahnya kemana. Di mana mereka bertemu itu kan berarti opsinya dengan jarak. Makanya di opsi jawaban semua hubungannya dengan jarak, betul? Betul. Oke, maka ini kamu mencari jarak S. Nah, ini adalah konsep kecepatan. Kecepatan itu punya rumus dasar itu adalah VS per T. Ini harus hafal dulu. Oke? Oke, Mas Batiar? Oke, Pak. Oke, nah yang kedua perhatikan, ini ada triknya. Oke, ini cara cepatnya perhatikan, tapi ini memang butuh yang nggak tahu ini memang agak susah karena ya di sini adalah pertanyaannya si A jarak kota A dan B adalah 59. Si Raya berangkat dari kota A. Berarti ini si Raya dari kota A. Nah, ini si siapa satunya lagi si Bia dari kota B. Oke. Nah, si Raya berangkat dari kota A jam 7. Jadi kamu uraikan dengan membentuk begini ya. 7.35. Seperempat jam kemudian berarti si B itu berangkat si Bia jam 7.50 ya toh. Nah, si A, si Raya berangkat dengan kecepatan berapa di soal 10 meter per detik. Berarti ini 10 meter per kecepatannya detik. 10 meter per detik. Yang di sini si Bia kecepatannya 15 meter per detik. Kemudian di mana mereka bertemu. Jaraknya adalah di soal diketahui jaraknya 59 km. Mas Bakhtiar, ini kan ditanya mereka kapan bertemu, artinya berpapasan, betul ya? Bertemu itu istilahnya adalah berpapasan. Saya pakai istilah berpapasan biar sekalian Mas Bakhtiar ngafalin. Ada huruf S di sini. Ya, huruf S ini itu punya maksud. Ya, kita wajib ngitung T dulu. Tidak bisa langsung ngitung S cara cepatnya. T itu apa rumusnya dari rumus VS per T? S dibagi V kan? Nah, fungsinya S ini saya pakai kata ketemu dengan istilah berpapasan itu sebagai S itu sigma. Ya. Jadi kalau istilah sigma dalam matematika itu kan di jumlah kecepatannya. V1 plus V2. Lah S-nya ini, S-nya kan ada di soal 59. Ya. Nah, ini kan S ya di soal. S-nya itu akan kita tuliskan menjadi S dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena si Raya berangkat dulu. Artinya jaraknya sudah tidak normal 59. Paham? Iya, Pak. Kalau nanti si Raya dan Bia itu berangkatnya sama, maka S-nya cukup S saja. Gampangnya di situ. Tapi karena ini kasusnya adalah ada yang berangkat duluan, maka jaraknya sudah berubah. Maka kita kurangi. Kurangi dengan siapa? Kurangi yang dengan jalan dulu. Yang jalan dulu adalah si Raya. Maka si Raya itu kan punya S. Cara mencarinya S yaitu berarti V-nya si Raya dikali dengan selisih waktunya dia berangkat. Nah, ini rumus cepatnya. Oke, tetapi sebelum memasukkan ke sini, ini perhatikan soalnya termasuk hot karena dia dianalisis dengan ini. Ini kan 10 meter per detik ya toh? Ini juga 15 meter per detik kecepatannya. Sedangkan jaraknya dalam kilometer. Ini yang harus jadi hati-hati. Ya harus diwaspadai. Harus dijadikan kesatuan yang sama. Jadi meter per detik ini harus dijadikan ke kilometer per jam. Ini juga harus dijadikan ke kilometer per jam. Oke Mas Batiar? Ya, Pak. Tahu ya caranya ya, 10 meter per detik dijadikan ke kilometer per jam dikali dengan 3.600 dibagi dengan 1.000. Oke, maka ini yang 10 meter per detik itu hasilnya adalah 36, yang di sini juga sama dikali 3.600 dibagi dengan 1.000. Hasilnya adalah 54. Oke, sekarang kita masukkan, maka V1 berapa? V1 36 ditambah V2 54. S-nya berapa? S-nya adalah kondisi awal 59 dikurangi V1. V1 yang jalan dulu, berarti si Raya. V-nya berapa? 36 dikali. Selisih waktunya berapa? 1/4 jam, berarti 1/4. Oke, kita kalikan. Nah, 36 dibagi 4, habis dapat 9. 59 dikurangi 9, 50 dibagi 36 tambah 54 adalah 90. Betul? Iya, betul, Pak.
nolnya dicoret, berarti mereka akan ketemu 5/9 jam. Stop dulu. Jadi untuk mengetahui jarak itu tidak langsung, harus nyari T berpapasannya. Memang ini kategori hot. Ya, tapi kalau udah tahu rumus ini akan cepat. 5/9 jam. Nah, terus masukkan acuan untuk berpapasan ini adalah benda kedua atau benda yang berangkatnya belakangan. Berarti siapa? Si Bia. Maka S-nya si Bia kamu hitung. S2 sama dengan S itu kan V kali T. V-nya Bia kali T berpapasan. S-nya Bia, V-nya Bia berapa? 54. Dikali dengan T berpapasannya berapa? 5/9. Ya, coret, dapat 6. 6 kali 5, 30. Artinya si Bia itu sudah berjalan sampai 30 km. Nah, sisa berapa? Sisa 29 Bisa km. berarti 9 Berarti kilometer. jawabannya apa? 29 kilo dari kota A. Jangan yang 29 dari kota B, karena kan acuannya adalah si B. B itu udah berangkat sampai 30 kilo. Paham ya kategori soal hot ini? Tapi rumusnya ini. Ya, silakan dipahami. Nanti ada soal lain lagi, yaitu ini kalau berpapasan itu dari dua arah yang berbeda. Nanti kalau ada satunya lagi itu adalah mendahului dari arah yang sama. Ya toh? Oke. Masih Ada agak pusing, pertanyaan? Pak. Ya, agak Ya? pusing, Pak. Benar, Pak. Oke. Kan 30. Oke. Tadi kan yang menemukan 5/9 udah paham, Pak. Lah, tadi kan Oh, dimasukkan rumus yang S. S itu kan kita nyari S. jarak itu kan S. S itu apa? V S itu kali V kali T. T. Maka rumus ini Nah, harus hafal. Rumus ini dulu. Ya. Karena ini 4. acuannya, ingat. Acuannya untuk berpapasan itu adalah benda kedua. Benda yang berangkatnya belakangan. Ya. Oke, Nggak, siapa si makanya Bia? Hmm? biar. Oh, biarnya dulu. Iya, Biar kan jangan tadi kali 5, 4 dikali 5/9. Dapatnya berapa? 30 ya, Pak? Iya, biar. Iya, 30 km kan? 30 kilometer. Nah, jadi si Bia sudah berjalan 30 kilo. Mereka Heeh. di mana Nah, ketemu? Ya 29 dari kota A, ya toh? kok bisa, Pak? Karena sisanya, Pak. Ya kan jaraknya Karena berapa? dikurang. 59 toh? Mm-mm. Ah, iya, berarti kan mereka kan bertemunya di sini, ini berarti kan. Nah, mereka bertemunya di sini. Berarti si A di sini, si B juga di sini. Nah, 29 dari kota A toh? Bukan dari kota B toh? Hmm. Ah, Berarti yang iya. Oke. dihitung harus biayanya ya, Pak? Bukan Iya, bukan si si rayanya, bukan Raya. ya? Bukan. Acuan berpapasan adalah benda kedua. Diingat itu. Aduh, papasan benda kedua. Hmm. Oke. Benda Nah, screenshot aja, Pak. Screenshot. Nggak apa-apa. Oh iya, ini itu juga saya upload loh ke YouTube. Jadi bisa tengok-tengok beberapa pembelajaran dengan Mas Bahtiar, dengan saya Bu Ide itu juga sudah saya upload ke YouTube. Oh, yang alamatnya dulu itu ya, Pak? Iya, oke. Ada beberapa juga yang minta les online juga itu yang komen. Hmm. Oke. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Ini kategori Ya, memang Pak. hot. Nggak apa-apa, yang penting tahu dulu nanti bisa diulang lagi. Oke, kita lanjut soal analogi, soal cerita. Soal analitis ya, premis. Oke, coba perhatikan di sini. Simple tetapi ini menjebak. Jawab Mas Bahtiar. Karena ini tidak matematis. Silakan dijawab. Pak jawabannya? Oh, baru saya buka soalnya, Pak, di screen-nya Loh, nggak keluar. di sini aja. Di screen-nya nggak keluar. Nah, itu baru gerak, Pak. Ah, iya. Delay. Oh, delay. Pesawat aja ya, delay. Jika hari ini hujan, maka saya Nah, apa? tetap ke sekolah, Pak. Berarti apa? D. D, salah.
Oke, perhatikan. Jadi ada yang memang premis itu menggunakan acuan rumus, ya. Ada yang memang menggunakan acuan rumus, ada yang tidak. Acuan rumus salah satunya adalah menggunakan modus ponen, ya. Ada juga modus tolen. Perhatikan di sini. Modus ponen itu adalah modus P. P itu positif. Jadi kalau saya punya premis P maka Q, perhatikan ini premis 1. Premis keduanya adalah P, ya, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau modus tolen, T itu negatif. Perhatikan premisnya. Jika saya punya premis pertama adalah jika P maka Q, ya, premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Paham? Sekarang perhatikan masuk ke soal. Jika hari ini hujan itu P, maka saya ke sekolah Q. Jika P maka Q, oke? Saya ke sekolah. Sekolah itu berarti apa? Q, betul nggak? Iya, Pak. Nah, apakah dia masuk modus ponen atau modus tolen? Tidak ada. Betul? Kalau dia modus ponen, itu harus P di sini, premis keduanya. Kalau modus tolen di sini harus negasi Q. Maka kalau dia tidak terkategori soal ini, modus ponen atau modus tolen, maka jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Fahami itu. Ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, harap hati-hati. Ini sangat menjebak. Paham ya? Ya, Pak. Oke, lanjut yang kedua. Ini Nomor soal kedua. logika sih, Pak. Ini maksudnya Iya, logika. ini logika analitis. Nah, bisa logika analitis juga. Premis, silogisme, ya. Oke, lanjut soal kedua. Ini saya coba menerangkan lagi. Nah, ini tidak memakai rumus. Ya, perhatikan, sapi bukanlah makhluk hidup. Sapi memiliki sayap. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Kuncinya di sini. Kalau makhluk hidup, gimana dia? Mati, pasti akan mati. Karena sapi bukan makhluk hidup, maka kamu nggak boleh menjadikan dia negasinya. Ya berarti dia tidak mati. Ada nggak? Ada opsi C. Jadi ini salah. Tidak boleh kita justifikasi kalau memang premisnya tidak sesuai. Oke? Paham? Kalau dia makhluk hidup, ya kita bisa menjustifikasi. Ya dia mati. Kalau dia bukan makhluk hidup gimana Pak? Ya saya tidak tahu. Maka jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Pahami itu. Jadi jangan asal. Ya. Paham? Paham, Pak. Nah, lanjut ya. Kalau mau pakai rumus bisa ini sebenarnya. Sapi bukanlah makhluk hidup. P maka negasi Q. Ya kan? Nah, ini kan juga P negasi Q. Sapi memiliki sayap. Setiap makhluk hidup berarti kan Q akan mati, R. Dan gitu. Ya toh? Nah, ini apa ini? P negasi P maka negasi kan nggak ada. Ya, nah, hati-hati. Oke, lanjut. Ini juga hati-hati. Saya akan bantu menjawab ya karena biar terjawab semua. Semua insinyur sipil pandai matematika. Perhatikan. Andi bukan insinyur sipil. Kesimpulannya apa? Jawabannya adalah kira-kira yang mana? Jadi tidak pandai dalam matematika. Salah. Nah, kejebak toh? Perhatikan premis. Jika P maka Q ini tidak boleh dibalik atau artinya tidak sama dengan Q maka P. Ini salah besar. Paham itu? Semua insinyur sipil pandai matematika. Kalau saya tanya ya, yang pandai matematika siapa? Semua insinyur sipil. Salah. Tapi kalau saya tanya insinyur sipil, pasti pandai matematika. Paham? Premis itu tidak asal dibalik. Jadi P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. P maka P itu akan sama dengan 3 hal. Yang pertama adalah negasi P atau Q. Yang kedua adalah P dan negasi Q. Yang ketiga adalah negasi Q maka negasi P. Ini persamaannya. Kalau P maka Q itu akan sama dengan 3 hal ini.
Nah, jadi kalau ada pernyataan kedua, Andi bukan insinyur sipil, ya saya nggak tahu dia, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Hati-hati. Masuk akal ya? Ini bagi yang nggak tahu nih terjebak. Jadi premis intinya nggak boleh dibalik. Ya, premis tidak boleh dibalik. Yang pada matematika siapa? Insinyur sipil. Ya salah. Saya nggak tahu. Ya salah satunya insinyur sipil. Yang lain juga nggak tahu, nggak disebutin di soal. Paham ya? Coba. Oke, ada pertanyaan? Lumayan membingungkan yang ini. Biasanya kan soal tahun kemarin premisnya kayaknya nggak gini-gini, Pak. Nah, ini termasuk hot. Nah, premis hot ini. Susah. Banyak yang kejebak di soal-soal kayak gini. Ini kayak kamu kan tadi begini, Andi tidak. Ini kan sederhana banget jawaban kamu. Ya, nggak boleh. Oke? Coba. Nah, ini tak kasih yang benar. Gitu ya. Coba. Lanjut soal berikutnya. Oke. Silakan. Masih 2 soal lagi. Saya kira kamu bisa bacain. Kesimpulannya apa? Bisa menjelaskan? Halo? Halo, Pak. Ya, apa jawabannya? Tidak mungkin. Mungkin. Salah. Jawabannya adalah mungkin. Jawaban tidak mungkin adalah jawaban justifikasi. Ini salah satu triknya. Jawaban ini diberikan jika diketahui di soal itu premisnya sudah sangat jelas dan valid. Kalau premisnya abu-abu atau premisnya itu setengah-setengah, maka kasih jawaban yang ada kata mungkin. Kata mungkin itu kan kita nggak tahu. Ya, pahami di sini. Perhatikan, kata kuncinya di sini. Tidak semua sarjana yang pandai selalu punya nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Artinya apa? Artinya kalau misalkan si A itu nilainya 90, si B nilainya 50, saya tanya, yang pandai yang mana? Bisa nggak kamu menentukan di antara 2 orang itu? Yang pandai yang nilainya tinggi, Pak. Duh, salah no. Dari premis ini kok. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Ayo, hati-hati. Kata kuncinya di situ. Si A 90, si B 50. Siapa yang lebih pandai? Jadi yang 50, Pak. Loh, belum tentu. Nah, gimana ini? Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah lebih baik daripada. Artinya kan ada nilai ijazah si pandai itu kadang gede, kadang kecil, gitu loh. Nah, ini kan butuh penjelasan walaupun sederhana, tapi kan harus hati-hati nih. Paham ya? Ini namanya adalah soal abu-abu. Kita nggak bisa menjustifikasi nilai seseorang terus untuk mengatakan dia pandai atau tidak, karena premisnya begini. Kecuali premisnya tegas. Semua sarjana pandai nilainya lebih baik daripada yang bodoh. Lah, maka si A pasti pintar. Kan gitu. Betul ya? Paham? Sampai sini dulu. Pusing, Pak. Pusing ya? Yang logika. Oke, nanti silakan dibuka di YouTube. Oke. Saya ulang dari sini. Oke, tinggal 3 menit nih. Ayo. Tidak semua sarjana yang pandai selalu punya nilai ijazah lebih baik daripada yang bodoh. Tidak semua. Artinya kan ada yang nilainya, orang yang pandai itu ada yang nilainya besar dan nilai kecil. Dan orang yang bodoh juga sama, ada yang nilai gede, ada yang kecil. Dan nilai itu berarti dari premis ini tidak menjadi patokan. Nah, kasih contoh berarti kalau nilai A 90, nilai B 50, siapa yang lebih pandai di antara 2 orang itu dari premis ini? Sama-sama pandai, Pak. Nah, bukan sama-sama pandai. Saya nggak bisa menentukan. Bisa menentukan. Iya, karena bisa jadi yang 90 itu orang yang bodoh. Bisa jadi toh. Iya. Gitu loh. Maka
dari orang ini, perhatikan kalimat terakhir, Dwi punya ijazah yang lebih buruk. Saya nggak bisa menganalisis, nggak bisa menjustifikasi, walaupun Dwi nilainya lebih buruk daripada Tri, belum tentu si Dwi itu bodoh. Bisa jadi dia malah pintar, ya toh? Maka jawaban yang Ya. pasti adalah mungkin si Dwi dan Tri akan lulus ujian. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau kamu sudah bisa mengetahui, misalkan premisnya kayak tadi sudah jelas, yang nilai yang pandai nilainya lebih bagus, ya berarti jawabannya yang justifikasi. Ya mungkin karena si Dwi nilainya lebih buruk, berarti dia bodoh, maka si Dwi tidak akan lulus, kan gitu. Paham ya? Harus hati-hati. Oke, soal terakhir. Pas ini waktunya. Oke, ini saya pernah ya ngajarin ke kamu. Ya, silakan dijawab. Amar, Brian, Christine, ini koma ya. Demian dan Ervan. Oh, ini satu-satu, Pak. Oke, pakai apa? Pasang itu membaca soal yang akhirnya dulu kan satu-satunya pasangan pelajar yang harus menggunakan Iya, benar. Oke, untuk maka komunikasi. jawabannya adalah yang langsung pakai opsi jawaban aja ya toh. Brian dan Ya Christine. gitu. Kita cek dulu Brian bagaimana kalau jawabannya Brian itu berbicara Prancis, Jepang, Cina. Christine kita cek Jerman saja. Oh, berarti dia nggak ada yang sama sehingga ini butuh penerjemah. Kayak gitu toh. Enak langsung ke Iya, opsi jawaban. Alhamdulillah selesai juga. Oke, nanti kalau belum paham silakan chat saya dan nanti ini akan saya upload di YouTube ya dengan oke, Pak. pembelajaran dengan Ustaz Bahtiar. Ustaz Bahtiar juga bisa lihat lagi. Terutama yang analitis tadi ya, yang kamu tadi Boleh tadinya tanya, Pak, bingung. di chat, Pak. Boleh dong, boleh. Sebentar. Heeh, Oke, Pak. heeh. Tapi kalau balasnya agak lama, jangan ini, jangan apa? Jangan putus asa ya. Saya kadang jarang pegang Iya, HP Pak. juga. Ya pasti tak Iya, jawab, tapi siap, ya siap. nunggu kan nggak apa-apa toh. Gitu. Oke, Oke, Pak. gitu ya. Iya, Oke. iya. Sekali lagi terima kasih. Ternyata 20 soal ya. 20 soal itu kalau kita bahas lebih dalam itu butuh waktu 1,5 jam. Dan ini efektif saya kira. Sudah menyangkut semuanya hari ini. Dari deret sampai soal analitis semua sudah saya bagi 5 soal. Silakan ditengok lagi di YouTube, nanti bisa dipelajari lagi. Kalau ada apa-apa silakan WA saya ya, Mas Bahtiar ya. Iya, Pak. Siap, Oke, siap, Pak. semoga sukses. Pokoknya intinya Amin. butuh pembiasaan saja. Butuh pembiasaan saja dalam belajar. Dan perkayalah dirimu dengan berbagai sumber. Ya, jadi jangan hanya dari saya saja. Nanti silakan di cross check begitu ya. Nanti kamu akan dapat lebih banyak ilmu. Baik, saya kira itu Mas Bahtiar yang bisa saya sampaikan. Saya tutup ya. Ya. Makasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.